Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik. Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke pemrograman. Kita akan mengenal komputer dulu, algoritma, kemudian kita akan masuk bahasa pemrogramannya. Oke, saya share screen dulu. Oke, ini sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke, nah ya kita Sudah ketika Pak. ya, terima kasih. Ketika sudah mau mau belajar pemrograman ya otomatis kita akan kenal komputer dulu ya. Nah, sistem komputer ini adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, di sini eh komponen utama sistem komputer ya apa saja kira-kira? Keyboard. Keyboard. Oh, utamanya ya. Secara global utamanya apa aja? Keyboard. Nah, apalagi ada lagi yang lain? Motherboard, Keyboard. monitor, Motherboard. Oh, Keyboard. ada lagi? Baterai Pak. Baterai. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ya. Ini sistem ya, sistem komputer ya. Kalau sistem itu gabungan keseluruhan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, di sistem komputer itu ada tiga ya. Ada perangkat kerasnya, perangkat lunak, dan brandware-nya. Ya, ada tiga ada sistemnya. Perangkat keras ya nanti di perangkat keras komputernya. Perangkat lunak ya dibagi lagi macam-macam ya. Di dalam komputer Anda kan banyak-banyak ya. Ada sistem operasi gitu ya. Ada bahasa pemrograman, ada program aplikasi gitu. Dan brandware itu adalah pemakainya. Nah, kita nanti kan kalau di laptop sudah keinstal sistem operasinya. Ya, mau ada Windows, mau pakai apa, Linux ya. Bahasa pemrogramannya ya macam-macam nantinya. Nah, kita ada apa? Ada nanti belajar C, ada Pascal, mungkin nanti kita bisa belajar Python gitu ya. Oke, masuk ke program aplikasi ya. Selanjutnya kita masuk ke, nah di sini, nah ini adalah hardware-nya ya. Nah, ini hardware-nya ya. Tadi motherboard mana motherboard ya? Ini ya motherboard ya. Nah, oke, motherboard. eh Mana input, mana output? Inputnya apa? Inputnya di komputer apa? Apa saja? Kalau di gambar ini, keyboard, keyboard. Oke, apa lagi? Keyboard. Iya, keyboard ya. Apalagi? Mouse. Mouse ya, mouse ya. Apalagi di sini? Scanner Pak. Oh iya, scanner ya. Sini nggak ada scannernya ya. Oke, nah ada lagi? Sudah ya. Nah, outputnya apa? Outputnya monitor, monitor. Oke, sip. Apalagi? Speaker. Printer Pak. Ya, ada printer, ada speaker ya. Oke. Nah, ya jadi secara garis besar ya ini dia nih motherboard di dalam-dalamnya Anda bisa ngerakit nantinya sini ya. Ya kalau di lab bisa Anda bongkar, Anda bisa ngerakit ya ulang. Oke, nah di sini ada apa? Ada memori ya. Nah, nah ini arsitekturnya ya. Tadi yang Anda sebutkan tadi ya, ada inputnya device sama outputnya device-nya.
Nah, ternyata di komputer itu ya ada seperti ini, ada CPU-nya. CPU-nya buat pemrosesan. Ini ada dia ALU buat calculating, ada internal communication, ada register, ada control section. Nah, di sininya ada internal memorinya, ada RAM, ada ROM. Apa RAM apa panjangannya? RAM apa? Random access Memori. memory ya. Ini ada ROM, ya dia bisa kalau RAM bisa baca tulis. Nah, kalau RAM hanya baca saja. Nah, semuanya ini ada bus sistemnya. Nah, ini inputnya akan dibaca ini outputnya. Nah, di sini ada storage input eh eksternal memorinya ya. Nah, ada flash disk, ada apa hard disk, CD-ROM gitu ya. Macam-macam. Nah, ini dia secara garis besar arsitektur di komputer atau laptopnya seperti ini. Jadi kalau prosesor itu buat fungsinya melakukan pengolahan data ya. Kalau main memory menyimpan data dan program umumnya bersifat volatile atau tidak permanen. Modul I/O memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternalnya, misalnya peralatan komunikasi atau memori eksternal. Kemudian ada sistem busnya. Nah, sistem bus ini beberapa struktur dan mekanisme yang melakukan komunikasi antara prosesor, main memory, dan modul I/O. Nah, ini dia di elemen sistem komputer. Nah, di sini ini CPU-nya ya. Ini tadi fungsinya ada ALU, Arithmetic and Logic Unit. Jadi CPU ini adalah kotak yang berisi berbagai komponen elektronik komputer yang digunakan dalam memproses data. Unit sistem ini biasa disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Nah, ini dia, ini gambarnya nih ada internal CPU busnya, ada register, ada control unit gitu ya. Kemudian ada media penyimpanan ya. Nah, penyimpanannya ada primary storage, ada secondary, ada tertiary, ada offline storage. Ini secondary-nya ini ada apa? Hard disk di sini. Ini offline storage-nya ada removable media drive, flash disk gitu ya, CD. Nah, ini juga. Ini kalau yang primary storage-nya ya di sini ada CPU, sini ada memorinya di sini. Oke, selanjutnya, nah tadi ini input device, nah, semuanya ya. Tadi ada keyboard, mouse, mikrofon, ada webcam masuk ya. Webcam juga tadi belum sebutin. Webcam ada kamera ya. Nah, ini sebagai input device-nya. Jadi masukan buat ngolah menghasilkan suatu output ya dia harus menerima masukannya. Tadi melalui keyboard, mouse dan lain-lain. Sedangkan outputnya tadi bisa ditampilkan setelah sudah diolah apa yang diketik melalui keyboard ditampilkan di layar monitor atau dicetak melalui printer atau didengarkan melalui speaker ya. Oke, ini dia sistemnya. Kita lanjut lagi ke algoritma. Nah, kita masuk ke algoritmanya dulu. Jadi kalau dibuat di komputer atau di suatu pengendalian, pasti Anda harus buat algoritmanya ya. Pemrogramannya seperti apa yang akan Anda kendalikan ya. Kan bisa kendalikan tadi bisa melalui apa macam-macam ya. Nah, pemrogramannya bisa digunakan yang lain macam-macam. Tapi Anda harus tahu algoritmanya seperti apa. Di algoritma itu tujuannya untuk memberikan pengetahuan, konsep, dan penerapan algoritma sebagai dasar pembuatan program dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Ya kalau misalnya tadi ada Java, ada C gitu ya, C++, ada Python, ada misalnya ada PLC, bahasa pemrogramannya ada ladder diagram, ada function block gitu ya. Ya, macam-macam semuanya ya. Jadi dia tujuannya yaitu supaya dasar pembuatan programnya seperti apa. Jadi secara umum nantinya. Nah, apa sih itu algoritma? Nah, jadi definisinya itu adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis ya. Misalnya gini, ada suatu plan ya. Ada plan, bagaimana Anda mengendalikan suatu plan itu? Berarti Anda
harus tahu kerjanya seperti apa, langkah-langkahnya apa kerjanya, detail, secara sistematis Anda akan buat ya. Baik itu program juga apa yang mau diinikan, yang dibuat kasusnya. Nah, itu secara detail ini ya, Anda harus buat. Nah, jadi algoritma itu adalah urutan logis pengambilan putusan untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma dibutuhkan untuk memerintahkan komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini jadi kumpulan instruksi yang tersendiri yang biasa disebut source code yang dibuat oleh programmer itu, maka program itu sama dengan realisasi dari algoritma gitu ya. Jadi kalau Anda buat program ya itu realisasi dari algoritma. Jadi algoritma plus bahasa itu sama dengan program. Nah, kita lanjut lagi, mengapa algoritma? Nah, ini pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Jadi kalau orang awam baca apa yang akan Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan atau apa yang akan Anda kendalikan itu dia akan bisa gitu loh. Tanpa dia bisa tahu bahasa pemrograman atau apa, dia bisa harus ngerti apa sih yang akan Anda lakukan. Jadi tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Nah, notasi algoritma dapat diterjemahkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Apapun bahasa pemrogramannya, outputnya akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Nah, itu ya. Jadi mau seperti apa Anda buatnya? Nanti kita lihat. Nah, syarat algoritma yang baik itu pertama ada tingkat kepercayaan tinggi. Hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Yang kedua ada pemrosesan yang efisien. Ya, proses harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Ya, jadi kalau lebih bisa pendek ya lebih bagus gitu ya. Sifatnya general ya, bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga untuk kasus lain yang lebih general. Kemudian bisa dikembangkan. Nah, harusnya sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan requirement yang ada. Kemudian ada mudah dimengerti. Jadi siapapun yang melihat dia akan bisa memahami algoritma Anda. Susah dimengertinya suatu program akan membuat susah di maintenance ya. Kemudian ada portabilitas yang tinggi. Nah, bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Precise, tepat, betul, dan teliti. Nah, pasti itu. Ya, kalau nggak jalan nanti. Kemudian ada efektif. Ya, tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemroses yang akan menjalankannya. Harus terminate, jalannya algoritma harus ada kriteria berhentinya. Dan output yang dihasilkan tepat. Nah, itu dia syarat-syarat algoritma yang baik. Nah, nanti ada lagi langkah pembuatan algoritma ini. Yang pertama, Anda harus mendefinisikan masalah ya. Masalahnya apa sih gitu lah. Nah, ini kondisi awal ya input yang tersedia. Harus tahu nih inputnya apa saja. Kondisi akhir yaitu output yang diinginkan. Apa yang diinginkan yang Anda akan lakukan itu. Apa yang Anda kendalikan atau apa yang akan Anda buat programnya. Mau ngapain gitu ya. Nah, itu outputnya. Data lainnya tersedia, operator tersedia, dan syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Selanjutnya, buat algoritma dan struktur cara penyelesaiannya. Jika masalahnya kompleks, maka dibagi ke dalam modul-modul. Pecah ya. Kemudian ada menulis program, ya. Milih bahasa yang mudah dipelajari, mudah digunakan, dan lebih baik lagi jika sudah dikuasai. Memiliki tingkat kompatibilitas tinggi dengan perangkat keras dan platform lainnya. Selanjutnya mencari kesalahan ya. Kesalahan sintaks penulisan program ya. Ini biasanya sering kita lakukan. Ketika kita membuat suatu program, pasti ketika kita compile gitu ya, mau jalankan program tersebut, wah kok nggak jalan? Nah, itu Anda harus mencari kesalahannya ya. Kesalahan pelaksanaan, semantik logika, dan ketelitian. Kemudian uji dan verifikasi program ya. Dokumentasi program dan pemeliharaan program. Nah, itu langkah pembuatannya. Adapun struktur penulisan algoritma, nah itu ada 3 ya. Nanti ada judulnya apa, ada kamusnya, ada algoritmanya. Judul atau header ya.
Nah, judul ini adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dan dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Misalnya, ini headernya ya, judul algoritmanya. Program luas kubus, ya, dia buat ngitung luas kubus misalnya ya. Ya, ini menghitung luas kubus untuk ukuran sisi yang dibaca di peranti masukan lalu. Cetak hasilnya ke peranti keluarannya. Ini spesifik dari algoritmanya. Jadi ini yang apa masalahnya ya. Kemudian ada kamusnya. Kamus deklarasi. Nah, ini hampir semua bahasa pemrograman ya ada. Harus Anda tahu deklarasi kamusnya ya. Tipenya seperti apa gitu ya. Konstantanya seperti apa, variabelnya, fungsinya, dan prosedurnya. Karena setiap bahasa pemrogramannya berbeda-beda ininya. Sintaknya akan berbeda-beda. Nah, ini contoh. Nah, ini kamus ini ya. Ini nama tipe hanya untuk yang berukuran tipe dasar. Ini tipe jam, ini integer gitu ya. Ada ini konstanta pi real ya. Kenapa dia real? Misalnya ini ada yang koma ya desimal ya. Pakainya real gitu. String misalnya kenapa dia ini konstan nama ya. Ini string ya. Karena dia hanya Alex gitu nama. Kalau Boolean true ya. Boolean true atau false hanya 0 atau 1 gitu ya. Ini bisa juga menulisannya seperti ini x, y titik 2 integer. Ini real nilai maksimum yang berarti ini bilangan real, ada string, kumpulan karakter. Poin suatu nilai bilang kartesian dan boolean suatu nilai logika. Oke, ini kamus di deklarasi. Buat algoritma deskripsi, ini adalah algoritma bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Misalnya algoritmanya ini inputannya ya dia nerima masukan dua bilangan nih. Input C, D berarti dia nerima inputan dua bilangan C sama D. Nah, dia if misalnya C lebih kecil daripada D gitu ya. Jika nilainya C yang dimasukkan itu lebih kecil daripada D, then maka gitu ya. Ini operasional kondisional ya. Maka ini E ya, maka A tambah B ya. Maka ininya A tambah B. Jika tidak misalnya ini A sama A dikurang B gitu. Ya, bisa seperti itu. Ini hasil keluaran bilangan E-nya gitu. Jadi kalau tadi di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi ini kalau buat pemilihan ya, if then ya, nanti kita akan belajar ini. Oke, lanjutnya lagi penyajian algoritma ya. Jadi Anda bisa menyajikan suatu algoritma itu ada tiga bentuk bisa Anda sajikan. Yang pertama dalam bahasa Indonesia, yang kedua dalam pseudocode, yang ketiga bisa dalam flowchart ya. Biasanya kalau dalam tugas akhir ya dalam flowchart ya pasti ada ya. Ya sudah kerjanya mungkin bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau detailnya bisa pakai flowchart. Pseudocode biasanya di dalam pemrograman gitu ya. Contohnya nanti kita lihat ini struktur bahasa Indonesia. Ini sifatnya umum ya, tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman. Tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Dan notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Jadi global ya. Contoh, menghitung rata-rata 3 buah data gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini. Algoritmanya dengan struktur bahasa Indonesia, yang pertama ngapain dia? Kan di kasusnya menghitung rata-rata 3 buah data. Berarti algoritmanya yang pertama baca bilangan dulu. Nah, ada 3 bilangan, A, B, C harus dibaca. Kemudian dijumlahkan. Jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Habis itu ngapain lagi? Bagi ya. Rata-rata kan dibagi. Bagi jumlah
eh, tersebut dengan 3. Kemudian tulis hasilnya. Nah, itu jadi secara terstruktur ya. A, B, C, D, E terus gitu loh. Secara rigid detail gitu. Sehingga kalau kita kan ngerti, kalau komputer nggak ngerti, dia harus dikasih detail ininya apa yang apa yang akan dikerjakan nantinya. Nah, lanjut lagi. Contoh. Nah, ini misalnya Asus algoritma. Nah, ini ada 2 gelas kosong ukuran 5 sama 3 liter. Bagaimana bisa mendapatkan air ukuran 4 liter dari gelas ini? Ayo, ada yang tahu? Ini ada kasus ini. A tambah B bagi 2, Pak. A tambah B bagi 2. Ya, bagi 2. Ini ada gelas 2 ya. Ada gelas 2 nih. Gelasnya ukuran 5. Ini jangan dilihat ya. Nah, ada gelas ukuran 5 liter sama 3 liter. Nah, bagaimana saya mau dapetin air 4 liter? Nanti supaya airnya 4 liter isinya gitu loh. Nah, gimana caranya? Test case. Ini gelas kosong 5 liter ya, sama 3 liter nih ya. Bagaimana supaya dapat air 4 liter di dalamnya? Ayo, gimana? Ditambahin gimana tambahin tadi? Hah? Dari yang 5 liter itu, Pak, 5 dituangin liter. 4. Dari yang 5, Heeh, sisanya ya udah sisa 5 liter. Dituangin ke? ke yang 4 itu. Enggak, ya 4 enggak usah. Maksudnya yang 4 ini nanti hasilnya 4 liter pokoknya dalam isi gelasnya gitu loh. Cuman ada 2 gelas doang. Ada 2 gelas ya. Ya, ini gelas kosong nih. Ini 5 liter sama 3 liter. Saya mau dapetin air 4 liter dalamnya. Hah? Ayo, gimana? Yang 5 liternya itu 1 liternya dituang ke yang gelas 3 liter nggak sih, Pak? 5 liter ya. Iya. Kan gelas kosong nih. Diisi dulu full air. Ya, Diisi dulu full airnya. 5 liter. Gimana? bingung. Hah? Ini Anda bisa nambahkan suatu air, Anda bisa nambahkan airnya atau buang airnya terserah. Pokoknya disediain gelas kosong 5 liter sama 3 liter gitu loh. Nah, saya mau nanti di dalam gelas itu ada 4 liter airnya. Itu. Jadi Berarti nanti yang digunakan yang 5 Hmm? liter, Pak. Yang 3 nggak digunakan. Oke, gimana caranya? eh Ya dituangkan air yang berisi 4 liter ke wadah yang 5 liter itu, Pak. Ya taunya dari mana itu air 4 liter? Oh iya, Ya kan itu yang mau didapetin kan itu. Yang pusing, mau Pak. didapetin tuh air nanti isinya itu 4 liter gitu loh. Ayo, masa gak ada yang tahu nih ya? Ayo, gimana kira-kira? Yang pasti kan air 4 liter kan adanya di gelas yang 5 ya. Kan kalau 3 liter kan pasti udah nggak mungkin kan? Kan 3 liter itu. Ya pasti nanti airnya ada di 4 liter tuh ada di gelas yang ini. Tapi bagaimana caranya? Di gelas 5 liter harus ada 1 liter air dulu, Pak. Taunya 1 liter dari mana? Kamu nanti dikasih gelas ukuran 5 liter. Kosong ya. Ada 2 gelas nih sama 3 liter gitu loh. Nah, saya mau dapetin nanti airnya ada 4 liter. Taunya dari mana itu? Anda bisa nambahkan airnya? Boleh. Gimana caranya?
Yes. Ngisi 2 kali pakai yang 3 liter terus dikurangin 2 liter, Pak. Oke, gimana? Pertama isi dulu yang 3 liter. Air diisi ke 3 liter nih. Gitu atau gimana? Yang 3 liter di fullin, Fullin, oke. Habis itu? masukin ke 5 liter. Oke, masukin ke 5 liter. Terus yang 3 liter diisi lagi, Isi lagi. fullin, tumpah. Fullin. Habis itu? Bingung saya, Pak. Tiga lagi. Ya nggak apa-apa, mau tumpah mau dibuang nggak apa-apa, mau diisi habis dibuang pokoknya nggak masalah, pokoknya ada air nanti 4 liter begitu loh. Oh, paham Pak, saya Pak. Gimana? Jadi yang Jadi 5 liter ini diisi full, diisi dibuang full. ke 3 liter. Oke, dibuang ke 3 Nah, habis liter. itu yang sisa itu kan otomatis 2 liter, Pak. Ditaruh Oke. dulu ke 4 liter. Habis itu lagi diisi lagi air 5 Kemana? ke 5 liter fullin, habis Fullin itu lagi. dibuang ke 3 liter. Lalu 3 liter kan penuh. Kan tadi udah di Oh, enggak, fullin kan? yang 3 liter penuh itu dibuang lagi, Pak. Oh, yang dibuang tuh 3 liternya. Ya, Oke, dibuang. Kosong lagi dibuang. dong. Nah, ya, habis itu di fullin lagi yang 5 liter. Di fullin lagi 5 liter. Ya, ditaruh lagi yang wadah kosong yang 3 liter kan udah kosong habis dibuang. Iya. Habis itu kan sisanya otomatis 2 liter lagi, Pak. Iya. Ditaruh lagi ke 4 liter. Berulang jadinya. Tadi dulu. Kan isi di gelas 5 liter kan 2 liter kan? Iya, Pak, 2 liter. Kan Lah 4-nya dari mana? Kenapa? 4 liternya dari mana? Bisa jadi 4. Jadi 2 kali, Pak. Ya gimana? Tadi Pengerjaan. dulu. Kan yang gelas 3 udah dibuang. Ya kosong lagi kan? Kelas 5 kan tadi udah di ini. Tadi jadi udah 2 liter kan? Iya, Pak. Yang habis itu jadi Yang 4 2 liternya ini kan Hah? kan sisa yang air 5 liter itu sisa airnya jadi 2 liter, Pak. Nah, 2 Betul. liter ini dituang ke 4 liter dulu. Tadi dulu 4 liter yang mana? Ini enggak ada ini. Ini enggak Oh, ada nggak- ini. Ini maksudnya ini airnya nanti isinya 4 liter gitu loh. Oh, iya. Gimana ya? Tunggu. Cuman ada 2 gelas doang. Pak, mau izin jawab gak, Pak? Boleh, silakan. Jadi kan gini, ini ada dua variabel, 5 liter sama 3 liter. Betul. Jadi untuk variabel pertama tuh saya isi 3 liter. Habis tuh variabel Lalu, pertama ini saya isinya mana? isi ke 3 liter. Oke, 3 liter di fullin. 3 liter di fullin. Oke. Saya pindahin ke 5 liter. Oke. Nah, 3 liter ini saya fullin lagi. Fullin lagi. Nah, habis tuh 3 liter ini saya masukin ke 5 liter Oke. hingga 5 liternya full. Full. Nah, berarti di sini variabel 3 liter berarti hanya ada 2 liter. Betul. Nah, 5 liter ini saya pindahin 1 liter ke 3 liter. Jadi 4 di 5 liter itu ada 4 liter, di 3 liter itu full. Atau Liter pakai ini aja deh. dipindahin. Oh, Huruf aja deh, iya, bro. iya. Betul. Ya, benar ya. Benar ya. Yang lain gimana, teman-teman? Benar kan? Iya, Pak, benar. Benar ya. Pertama kan diisi full 3 liter ya. Oke. Habis itu dituang ke 5 liter ya. Berarti kan otomatis di 5 liter kan isinya 3 liter ya. Yang 3 liter dikosongin ya. Dikosongin lagi kan? Isi lagi. Iya, Pak. Betul. Iya, benar, Pak. Dituang lagi. Jadi tinggal berarti 3 tambah 2 kan 5 ya. Berarti tinggal berapa? Ya, Pak, tinggal 4. Tinggal 1. Tinggal 1. Gimana? Iya. Iya, tinggal Satu. satu. Gimana? Tinggal 1 dong. Habis itu? 3 liternya difullin. Hah? Tar dulu. Tar dulu. Ini kan udah dituang ya, tinggal 1 dong. Ulang, coba ulang. Benar nggak? Tar dulu, salah nih kayaknya. Jadi saya punya 2 variabel. Oke. A itu sama dengan 5 liter, B itu sama dengan 3 liter. Ya.
Nah, B ini saya isi full. Full. B ini saya pindahin ke A. Jadi A. A-nya itu 3 liter sekarang. Oke. Habis itu yang B ini saya isi full lagi 3 liter. Ya. Yang B ini apa sih? Ya, yang B ini saya masukin lagi ke yang A A. hingga full. Tinggal Maksimal dari full. A itu sampai 5. Berarti Oke. 3 ini kalau saya kurangin saya tambahin ke A, berarti hanya dikurangin 2. Berarti di Oke. B itu 1, di A itu 5. Nah, di salah maaf. Di B itu di di B itu Satu. di B itu 2. Kok dua? 2, Pak. Kan tadi kan awalnya tiga. Awalnya kan Bentar, 3 bentar. liter. Di 5 liter kan udah tuang tuh isi 3 liter kan? Sisa dua dong. Ya, Anda masukin di 3 liter kan? Fullin lagi, aduh Anda penuh, tuang Pak. lagi di 5 liter. Iya kan? Berarti Ya. 3 dikurang 2 dong. Ini sininya Nah, udah full 5. Nah, gimana? oh iya. Gimana ya tadi ya? Nggak kepikiran deh. Bisa Pak tadi Pak. Coba gimana? Ini yang pakai caranya Bang Nurdin ya Pak ya. Kalau Oke. kan tadi yang dari gelas 3 liter dituang ke 5 liter itu. Ya. Terus di gelas 3 liter diisi lagi ke 5 liter. Oke. Jadi sisa 1 liter di gelas 3 liter. Oke. Terus gelas 5 liter dibuang airnya Pak. Dibuang. Ya, terus yang Kosong sisa ya, 1 liter kosong. ya kosong. Terus di gelas 3 liter kan yang sisa 1 liter tadi Ya. dimasukin ke 5 liter. Oke. Terus 3 liter dipenuhin lagi dimasukin ke 5 liter jadi 4 liter Pak. Wah. Ya. Nah, itu ya betul berarti. Bagus, bagus. Ya, ya sebenarnya dikit lagi tadi ya. Wah, dikit lagi tadi belum sampai ya. Oke ya kalau ini benar berarti. Ya, makasih hebat ya, top ya. Ya ternyata jadi algoritma itu kadang bisa apa ya? Ketika kita pusing misalnya ya, kan banyak itu apa sih mau dilakukan gitu. Anda harus bikin mikir nih algoritmanya ngapain nih, ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu gitu loh. Jadi ada yang langsung bisa Anda langsung selesaikan, ada yang emang butuh pemikiran dulu. Ini loh kasus ininya. Inputnya harus kena ini dulu, ini dulu, ini dulu, baru outputnya nanti bisa jalan. Misalnya if then-nya banyak gitu loh. Nah tadi if then-nya salah satunya banyak tadi. Dituang dulu, dibuang-buang. Nah, akhirnya dapat juga 4 liter ya. Oke, terima kasih. Bagus. Ya, lanjut lagi ya. Ini briefing saja ya. Ya, apa melatih apa ya? Algoritmanya, logikanya, logika berpikir gitu ya. Oke, ya ini sudah benar. Ya, kita lewat lagi. Nah, pseudocode. Nah, jadi pseudocode ini eh algoritmanya mirip kayak kode pemrograman gitu. Jadi modelnya seperti ini misalnya. 6 operasi dasar komputer ada misalnya menerima informasi itu ininya input gitu ya. Menampilkan informasi output, melakukan perhitungan aritmetik compute, menilaikan nilai ke suatu integer store, membandingkan memilih compare, melakukan pengulangan loop. Ya, itunya maksudnya itu bahasanya ya. Ya, bahasa di pseudocode. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Ini menghitung rata-rata 3 buah data tetap sama yang tadi ya. Tadi kan bahasa Indonesia. Nah, sekarang pseudocode-nya seperti apa? Tadi ini input tadi ya, menerima input. Berarti A, B, C dia harus tahu nih, datanya harus diambil nilai A, B, dan C. Kemudian diapain? Jumlah. Nah, jumlah sama dengan A plus B plus C. Kemudian apa? Rata sama dengan jumlah dibagi 3. Kemudian output. Nah, outputnya ini rata-ratanya. Oke. Ini pseudocode ini mirip bahasa pemrogramannya gitu. Nah, itu model model pseudocode. Selanjutnya yang ketiga adalah flowchart ya. Jadi Anda bebas nanti milihnya yang mana. Kalau flowchart biasanya wajib, biasanya di tugas akhir itu biasanya ada semua. Nah, flowchart ini adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Nah, flowchart ini menolong analisis dan
programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Kegunaannya untuk mendesain program, untuk mempresentasikan program. Ya, jadi kalau presentasi itu ya udah tampilin aja flowchartnya. Ini loh flowchart sistemnya. Nah, tinggal Anda apa? Tinggal Anda terangkan saja. Ya, maka flowchart harus dapat mempresentasikan komponen dalam bahasa pemrograman. Mengapa flowchart? Ini relationship. Flowchart dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas ya. Memang biasanya kalau flowchart lebih jelas, ringkas, dan efektif memang. Teknik penyajiannya bersifat grafis, karena kalau kita ngelihat grafis kan akan lebih mudah dimengerti daripada uraian yang bersifat teks, khususnya dalam menyajikan logika-logika yang bersifat kompleks ya. Kalau baca kan agak malas orang baca daripada ngelihat grafisnya, gambar gitu ya, kan akan lebih mudah. Analisisnya dengan adanya pengungkapan yang jelas dalam model atau chart, maka para pembaca dapat dengan mudah melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area-area tertentu sistem informasi. Komunikasi, karena simbol-simbol yang digunakan mengikuti suatu standar tertentu yang sudah diakui secara umum, maka voucher dapat merupakan alat bantu yang sangat efektif dalam mengkomunikasikan logika suatu masalah atau dalam mendokumentasikan logika tersebut. Nah, lambang-lambangnya mungkin pernah kita sudah pernah lihat ya. Ini kalau mulai seperti ini ya, atau selesai, mulai dan selesai seperti ini. Ini aliran datanya, ini input atau output, baca input output. Ini adalah prosesnya kalau kotak gitu ya. Ini yang sering digunakan. Ada percabangan, nah ini juga sering digunakan percabangan. Biasanya if then, nah, biasanya kayak gini nih. Ini berikan nilai awal suatu variabel. Nah, ini manggil call fungsi gitu ya. Nah, ini juga konektor di halaman yang sama. Jadi kalau misalnya kan pecah, kalau bawah semua nggak muat ya, ada di halaman sama, konektornya pakai buletan gitu ya. Kalau ke halaman lain modelnya seperti ini. Ke halaman berikutnya ya, halaman berikutnya pakainya yang ini. Jadi di bawahnya dikasih ini, misalnya B, lanjut lagi ke halaman berikutnya B lagi, baru ke yang lain. Kalau mungkin prosesnya panjang ya, pengendaliannya. Ini lambang hard disk, ini dalam dokumen. Ini sequence ya. Jadi urutan sequence ya. Ya biasanya kalau di komputer ya atau di pengendalian yang lain, biasanya sequence juga. Mereka kan bacanya di komputer kan satu-satu ya, satu-satu ininya. Apa yang dikerjakan ini baru balik lagi gitu loh. Sequence ya. Prosesnya sequence. Ini P1 ini modelnya seperti ini. Kalau perulangan nih perulangan ya. Ini syaratnya bagian ulang nih pencacahnya. Nah, contohnya tadi ini menghitung luas persegi panjang misalnya contohnya nih problemnya. Berarti ini algoritmanya masukkan panjang, masukkan lebar, hitung luas, panjang lebar cetak luas. Berarti flowchartnya ya. Ini seperti ini mulai gitu ya. Kemudian ini data ya, masukkan data P, masukkan data L gitu ya, dua data ya, P sama L. Kemudian proses ya, kotak tadi prosesnya luas sama dengan P kali L gitu. Kemudian ditulis ya, tulis cetak ya, tulis L, nilai luasnya ya. Kemudian selesai. Ya, ini model flowchart seperti ini. Atau model yang lain ya, ini menentukan bilangan ganjil atau genap ya, berarti kan bisa ganjil bisa genap, berarti ada if then ya, else ya. Nah seperti ini, misalnya pertama mulai, kemudian dia akan masukkan bilangan bulat. Udah masukkan bilangan bulat itu maka akan dibagi dua ya, bagi dengan dua, dengan operasi sisa bagi. Kalau sisa baginya sama dengan 0, maka tulisnya apakah ditanya ya, ini decision ya, putusan. Apakah sisa baginya sama dengan 0? Jika tidak, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil, dicetak ya. Tapi kalau misalnya sisa baginya sama dengan 0,
dicetak lagi, maka itu adalah bilangan genap. Kemudian habis itu dia akan selesai. Ya, ini terminator tadi mulai dan akhir. Ini seperti ini modelnya. Oke, untuk pemrograman ada struktur tuntutan, sequence proses, ya, tadi ya sequence, ada struktur pemilihan, selection, perulangan, iteration proses. Tadi kalau misalnya tuntutan itu sebuah tuntutan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Tiap instruksi dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Sebuah instruksi baru bisa dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Jadi step by step ya. Jadi kalau ini ada step 1, step 2, step 3, step 4. Ya, urutan kerja di suatu prosesnya. Jadi kalau step 2 tidak akan bisa dikerjakan kalau step 1-nya selesai gitu loh. Step 3 juga nggak akan dikerjakan kalau step 2, step 1 selesai. Jadi urutan ya. Ini dulu, ini dulu, ini dulu, baru yang ini misalnya ya. Itu adalah prosesnya seperti itu. Kalau struktur tuntutan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. P1 ini ke P2. Nah, ini banyak sekali kita jumpai kalau pengendalian suatu mesin yang sequence proses ya. Ya, mesin A, mesin B, mesin C banyak. Oh, motor A1 akan bekerja kalau motor 2 bekerja misalnya seperti itu. Jadi prosesnya seperti ini harus sequence dia. Kemudian ada pemilihan. Pada struktur ini jika kondisi terpenuhi, maka salah satu aksi akan dilaksanakan dan aksi yang kedua diabaikan. Jadi terpenuhin dilakukan, kalau tidak diabaikan. Dia akan nanti balik lagi. Kondisi ada persyaratan dapat dinilai benar atau salah sehingga akan memunculkan suatu aksi yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Nah, tadi ini contohnya. Tadi test expression ini kalau dia true ya nilai A iya, maka ini body of if-nya ini dilaksanakan. Kalau tidak false misalnya ini langsung berhenti misalnya. Jadi misalnya notasi algoritmanya if misalnya syaratnya atas expressionnya then aksi true ya. Aksinya ini dikerjakan kalau tidak and if ini karena langsung false. Kalau false langsung and if. Dia akan langsung selesai gitu ya. Itu. Ini juga atau yang modelnya seperti ini ada dua ya. Jadi ada dua dikerjakan ya. Tadi kan kalau nggak dikerjakan, kalau salah dia langsung selesai. Tapi kalau salah dia ngerjakan lagi sesuatu. Jadi misalnya tadi ini body of if-nya, ini body of else-nya. Jadi ketika dia syaratnya terpenuhi, maka misalnya ini then aksinya seru gitu ya. Tapi kalau syaratnya tidak penuhi, else, maka aksi keduanya ini dikerjakan. Aksi keduanya selesai, dikerjakan body of else-nya, baru exit ya, baru end if gitu ya. Exit ini end if ya, selesai. Jadi ada dua ini kerjakan. Kalau salah kerjakan A, kalau benar dikerjakan A, kalau salah dikerjakan B gitu. Model yang lain, udah. Ini struktur pengulangan. Ini digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Nah, instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Jika syarat kondisinya masih terpenuhi, maka pernyataan aksi akan terus dilakukan secara berulang. Ya. Jadi kalau Anda kerjakan ini, Anda nggak pakai misalnya program pengulangan, wah, itu kalau nulisnya panjang gitu. Iya, kalau misalnya 1.000 yang diulang, oh banyak 1.000 tulis ya gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya perulangan yang sama, tinggal dimasukin satu program saja, itu program ulangan dia akan looping terus ya gitu. Selama tadi jika syarat kondisinya masih terpenuhi, maka aksi itu akan terus dilakukan secara perulangan. Kalau tidak, dia akan keluar. Oke, ini modelnya seperti ini. Misalnya for i, jadi for to do ya. Jadi misalnya for i sama dengan 1 sampai 4 misalnya ya. Maka instruksinya ngapain? Ini next i ya. Ini kalau dia akan balik lagi. Oke, jadi ini variabel awal sampai akhir ya.
Ini ini jadi dikerjakan ini ada sampai 4 ya. 4 1 sampai 4 dia akan ngecek ya. Kalau udah nilainya sampai 4 ya dia akan balik sini ya. Selesai. Tapi kalau dia belum sampai 4 instruksi ini akan dikerjakan terus gitu. Nah, ini ada itu tadi for to do, ini ada well do ya. Ini perulangan, struktur perulangan well do. Jadi ini modelnya misalnya ini kondisi, condition, kalau dia true, ini loop bodinya dia akan looping terus, jika false dia ngapain. Jadi misalnya while kondisi ya, kondisi do kerjakan apa gitu loh ya. Jadi kalau selama dia masih terpenuhin dia akan kerjakan ini. Kalau tidak terpenuhin dia baru end while ya berhenti. Ada kemudian perulangan tuh ada repeat until ya. Ini modelnya seperti ini ada instruksi. Ini masuk ini kondisinya. Kalau true ngapain nih false-nya? Kalau false bisa dia balik lagi. Jadi repeat ngulang. Ini kalau salah dia akan ngulang ke sini. Until kondisinya terpenuhin. Gitu. Ya, oke di sini ada yang ditanyakan dulu. Itu untuk sistem pemrogramannya dia pakai C++, Pak. Ya, kita pakai C++ dulu. Oke, kita ada lagi. Enggak kita lihat dulu yang kita mau lihat di bahasa pemrogramannya eh C atau C++ ini. Nah, ini dia. Jadi ini struktur pemrogramannya seperti ini. Jadi penulisannya ini ada main, ada apa? Tutup tutup ya. Ada statement ya. Ini dalam kurung ya. Nah, ini statement titik dua. Nah, gitu. Ini modelnya ada void main ya. Seperti ini dalam apa ya? Dalam kurung gini statementnya selalu pakai titik koma ya, bukan titik dua, titik koma. Ya. Ini modelnya ada main bisa Indonesia seperti ini juga return 0 atau di int integer main ininya seperti ini. Nah, ini formatnya ya, tulisan fungsi main di C ya. Nah, contoh ya. Jadi di struktur bahasa pemrograman sih ini ada namanya preprocessor directive. Ini seperti ini. Nah, ini kemudian buka nih statement, bisa statement lagi selalu pakai titik koma. Nah, itu. Nah, contohnya ini jadi direktifnya misalnya nih include stdio titik h. Nah, ini include conio misalnya titik h. Berarti library-nya ya. Ini tadi main dalam kurung buka tutup. Ini dibuka nih. Ini misalnya cetak ya. Print, print F ya. Hello ya. Ini bisa get ya, bisa kemudian atau seperti ini. Jadi kalau get ini yang pakai conio, kalau tidak ini langsung ya. Ini print hello seperti ini. Ini bedanya sama nanti kita bisa coba ya. Nah, jadi kalau nyetak itu print F ya. Nah, print F. Buka dalam kurung, buka titik koma. Nah, dalam sini ada header file ya. Header file ini adalah berkas yang berisi prototipe fungsi ya, konstanta dan definisi variabel gitu ya. Fungsi adalah kumpulan kode C yang diberi nama dan ketika nama tersebut dipanggil ya, maka kumpulan kode tersebut dijalankan. Contoh tadi stdio titik h ya, ini header filenya. Titik h atau conio titik h ya. Jadi ada header file. Yang kedua ada preprocessor directive ya. Nah, kalau ketika pakai yang ini pagar ini include, nah ini namanya preprocessor directive. Itu apa sih? Nah, itu adalah bagian
yang berisi pengikutsertaan file atau berkas-berkas fungsi maupun pendefinisian konstanta. Ya, tadi contoh ini include studio.h itu ya. Lanjut lagi, yang penting tipe data ya. Nah, kita bicara dengan tipe data. Tipe data ada karakter ya. Tadi ya penulisannya ini bisa unsigned chart, memorinya 1 byte. Kan ada byte, ada bit, ada word gitu ya. Kalau 1 byte itu berapa bit? Kalian tahu? 1 byte berapa bit? Loh? 100, Pak. Oh, udah 100. Iya, iya. Kalau belajar rangkaian logika sudah ya. Sudah kan? Belum ya? Belum masuk ya? Oh, belum ya? Baru. Oh iya, baru masuk ya. Oke, ya. Oke, 1 byte 8 bit itu ya. Ya, ini 0 sampai dengan 255 gitu ya. Ini karakter 1 byte ya. Ini 2 byte. Kalau 1 word sampai dengan 2 byte ya. Jadi 16 bit ya. 1 word 16 bit atau sampai dengan 2 byte. Karena kan 1 byte-nya sama dengan 8 bit. Nah, integer ya. Ini ada tipenya penulisannya ini ada unsigned int. Ini 2 byte. Ini 0 sampai 2655535. Ada integer int ya. Integer ini 2 byte. Ini ada -32768 sampai ini. Ada short int 1 byte, unsigned long, long gitu ya. Nah, kemudian ada float ya. Ada float, ada float double, long double gitu ya. Nah, seperti ini floatnya. Ya kalau integer ini biasanya bilangan bulat saja ya, nggak ada koma-koma ya. Nah, itu integer itu ya. Kemudian ini escape sequence. Nah, ini misalnya fungsi backslash A ini alat ya untuk membangkitkan suara dan speaker. SB backspace untuk meletakkan karakter backspace ya. Ini backslash F ini form fit untuk meletakkan karakter form fit. New line garis baru gitu ya. Garis return untuk meletakkan kursor di awal. Atau ini backslash T ini horizontal tab untuk meletakkan tab horizontal ya, macam-macam ya. Ini V ya, backslash P ini vertical tab ya. 2 ini untuk menempelkan karakter. Jadi semuanya ada arti dan kegunaannya gitu di sequence-nya, baik semua bahasa pemrograman manapun. Nah, karakternya. Nah, ini kalau D atau I ini tipenya tadi integer ya. INT integer, ininya karakternya D atau I ya. Untuk menampilkan tipe bilangan bulat dalam bentuk desimal. Nah, ini dia dalam bentuk desimal. Basis 10. Ada O, ini integer, ini untuk menampilkan tipe bilangan bulat juga dalam bentuk oktal. Dalam bentuk oktal basis 8 tanpa diawali angka 0. Kalau X atau koma yang X yang kecil sama X yang besar, ini menampilkan tipe bilangan bulat dalam bentuk heksadesimal basis 16 tanpa diawali tanda 0x ya. Oke, mana lagi tadi? Oh ini. Ada U ya. Integer ini ada U. Ini tanpa unsigned. Kalau char ini C ya. Ini menampilkan karakter string S ininya char juga. Ini float F. Bilangan tipe float apabila tipe double maka tulis 1F gitu ya. Kalau double. Ini ada double void ya. Ya nanti ini dipelajarin. Ya, kalau semakin banyak berlatih nanti akan semakin lancar nanti buat itu. Nah, contoh lagi ini daftar kode formatnya. Nah, ini persen C. Nah, ini menampilkan sebuah karakter persen S. Nah, nilai string gitu ya.
Option D, nampilkan nilai desimal integer. Option I, nilai desimal integer juga sama. Ya, option U, option ID, IU. Nah, ini banyak ya. Ada HU, nilai desimal short integer tak bertanda. Option HI, nilai desimal short integer. Option X ya. Nah, option F. Nah, ini biasanya nilai pecahan nih, option F. Nah, float. Ya. Option F ini bisa dicoba nanti masing-masing ini. Nah, contoh. Nah, ini contoh ini ya. Ini kita akan bisa contoh ini nanti nih. Ya, misalnya selamat datang. Ya, ini tadi ini apa namanya? Pesan include ini apa namanya? Bukan. Iya, enggak. Pagar include ini apa namanya tadi? Library-nya ya. Apa? Preprocessor ya. Library. Preprocesornya tadi kan? Ini ya headernya studio tadi ya. Nah, ini misalnya pakai INT main ya. Ini sudah nanti dibuka saja ini dalam kurungnya. Nah, ini misalnya kita mau nyetak nih ya. Kita nyetak, kita tulis misalnya ya, print F. Ya, ini buka pakai tanda petik ya, misalnya selamat, titik koma, ini print F, datang, backslash. Misalnya ini apa nih fungsinya nih? Tadi kan, oh ini ada backslash n nih. Apa ini berdatang ini program. Nah ini misalnya ini perkenalkan diri, isi biodata gitu ya. Nah ya, kita coba ya. Nah, kita buka nanti programnya ya. Oh belum. Ini kita buka yang program nanti kita pakai dev ya. Nah dev C++ nih. Nah ini kelihatan sini. Sudah Pak, kelihatan Pak. Nah, sudah ya. Nah, ini Anda nanti file new itu ya. File new, file new. Nah, Anda bisa project gitu ya. Klik project nih. Ya, Anda enter misalnya. Anda bisa ini C++ project pilih ya. Ini kemudian Anda pilih console. Ya, console C++ misalnya di oke. Nah, ini tinggal Anda tulis saja di sini misalnya bebas ya. Projectnya bebas, oke saja. Nanti Anda save. Oh, ini sudah ada. Ya, ini banyak latihan dulu ini. Ya, nah, oke. Nah, ini seperti ini ya. Tadi ya, tampilannya tadi INT, return gitu ya. Nah, ini tadi. Nah, ini ya. Nah, sama nih ya. Nah, ini sekarang kita mau cetak ini ya, misalnya. eh Kita cetak misal sama datang seperti ini ya programnya ya. Nah, kita contohkan lagi seperti ini ya. Ini kita tinggal di enter saja. Nah, kita tulis tadi apa? Print F misalnya ya. Jadi kalau menyetak print ya, print F gitu ya. Nah, habis itu dalam kurung gitu ya. Pakai titik dua apa nih titik. Nah, seperti itulah tuh. Nah, misalnya selamat. Ya, satu-satu misalnya ya. Selalu diakhiri pakai titik koma. Oke, pakai titik koma. Kalau kita mau ngelihat hanya seperti ini, ya. Kedua misalnya sama datang tadi. Print F misalnya. Nah, ini bedanya apa ini? Selamat datang. Selamat datang backslash N gitu ya. Nah, pakai titik koma gitu ya. Habis itu coba dua dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini Anda execute ya.
Anda compile, ya, Anda compile, ya. Ini Anda tinggal pilih saja mau disimpan di mana, misalnya save as gitu ya. Anda sudah compile, ya kita lihat nanti ya ini masih compile ya. Nah, lihat di sini ada errornya 0, warningnya 0, aman berarti gitu ya. Nah, jadi kalau ini error 0, warning 0, aman berarti bisa kita tampilkan outputnya. Ini kan belum nampil ya. Kemudian kita execute, kita run ya. Jadi tadi execute, kita compile, mengecekkan program dulu, apakah program yang kita buat itu sesuai sama sintaknya. Nah, kalau dia salah, dia tidak akan kasih tahu ada errornya. Kalau benar, errornya 0, warningnya 0. Kemudian kita compile, ya. Kita compile. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, kelihatan di sini? Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, selamat datang. Nah, ininya nyambung ya. Tadi tadi kan kayaknya penulisannya di bawah ya, tapi hasilnya nyambung ya. Nah, ini juga selamatnya ini hasilnya nyambungnya ke. Nah, bedanya apa ini? Kenapa seperti itu? Gitu. It's, ya, saya share lagi. Oke, di sini kelihatan lagi sini. Kelihatan, Pak. Oke, kalau misalnya ini kan penulisannya ada dua ya. Ini printf selamat, ini printf selamat datang gitu ya. Kalau misalnya selamatnya saya tambahkan, ya, selamatnya kita tambahkan backslash n, itu ya. Nah, kira-kira yang terjadi apa? Backslash n apa tadi fungsinya? Buat new line ya. Buat garis baru. Nah, setiap ada perubahan program, penambahan atau perubahannya, Anda harus selalu ya execute compile ya. Anda compile, kalau sudah ada 0, nah execute lagi, Anda run. Oke. Di sini bisa kelihatan di sini hasilnya? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan? Bedanya apa sama yang pertama tadi? Yang pertama sama-sama di atas, yang Sama-sama kedua di atas bawah. atas. Oke ya. Nah, jadi ketika kita tambahkan misalnya suatu fungsi tadi ya, ini karakternya itu pakai backslash n, new, tadi fungsinya buat new line, maka otomatis tadi kan selamat kita backslash n, maka otomatis dia akan enter langsung new line lagi, ini yang barunya, datangnya di bawah gitu ya. Jadi kalau enggak langsung tadi, ya itu dia fungsinya. Ya, kita. Nah, ini misalnya tadi mau di bawah tadi kalau kita pakai backslash n nanti berbeda tadi ya. Coba kalau misalnya kita masukin lagi nih apa nih bedanya nih? Kalau misalnya backslash n-nya ada dua. Nah, berarti apa maksudnya? Nilainya ada dua kali ya. Ada dua kali ya. Nah, ini kita coba misalnya ya. Program C plus plus misalnya. Ya, di sini berarti misalnya kita enter gitu ya. Ini ini tadi kita nggak pakai ya bisa itu nanti bisa dihapus. Kita misal tulis lagi, ditulis aja lagi print F ya. Nanti Anda tinggal latihan aja. Ah, latihan ngoding gitu ya. Nah, nanti terlatih dengan sendirinya. Dibikin enjoy ya, bikin senang. Ya, ini eh ya, selalu dikutip misalnya tadi program C atau C plus plus gitu ya.
Kemudian ada backslash n-nya ada dua. N backslash n. Nah, bedanya apa? Selalu kalau ini, kalau misalnya saya nggak pakai titik koma ya. Nah, ini nggak pakai titik koma nih belakangnya nih. Hasilnya apa? Nah, saya akan tunjukkan. Execute compile. Oke, ada yang salah nih. Paham sampai sini? Paham, Pak. Ya. Karena kenapa? Wah, ini berarti Anda harus perbaikin program ini. Ya, dia nggak ada error, ada masalah ini. Ya, karena tadi, oh ini titik komanya nih Pak yang belum. Nah, tinggal Anda ganti aja, ulang lagi sini ya, kasih titik koma di sini ya. Anda ganti titik koma belakangnya, kita coba lagi execute ya. Nah, maka kalau seperti ini, nah errornya 0, warningnya 0. Oh, berarti programnya oke. Nah, bisa kita tampilkan. Kalau enggak, Anda perbaikin itu dulu. Nggak akan bisa keluar outputnya gitu ya. Kalau salah aja Anda ngodingnya, mungkin sintaknya salah atau apa. Kadang kan kita, wah seliwer juga di laptop nih gitu ya. Nah, ya perbaikin gitu ya, pelan-pelan ya. Itulah seninya di situ, di sininya ya. Seninya, seni pusing-pusingnya nanti di situ. Oke, ini kita jalankan lagi misalnya. Udah compile, sudah kita run. Execute kita run. Hasilnya seperti apa nih? Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini selamat datang. Ini program si plusnya. Nah, ini dua nih. Sebenarnya harusnya ada dua nih. Satu, dua ya. Ya, karena ini kan baru satu ya. Tadi datangnya backslash n. Ini ada dua. Nah, coba kita bikin satu lagi ya. Bikin satu lagi ininya. Hasilnya itu nggak kelihatan hasilnya. Nanti kalau misalnya kita, nah ini tadi ya backslash n ini keduanya ini kelihatannya ketika ada namanya lagi di sini nih, perkenalkan diri ya. Berarti nanti dua dua line ya harusnya masuk gitu ya, perkenalkan diri ini. Coba kita buktikan ya. Nah ini isi biodata ini kalau ini hanya buat komentar saja buat kita gitu. Jadi Anda mau nulis apapun, Anda kasih backslash 2. Nah, sudah itu nggak dibaca sama programnya, tapi buat kita saja. Itu program ngapain sih? Apaan? Itu bebas Anda isi. Nggak akan dibaca. Ya, nih kita saya buktikan dulu. Nah, sini kita tambahkan lagi ya tadi ya. Printf lagi kita tulis dalam kurung pakai petik 2 gitu ya. Petik 2 petik 2 gitu. Nah, misalnya tadi perkenalan diri misalnya. Tulis aja perkenalan misalnya diri. Nah, kita ini misalnya backslash n satu ya. Nah, ini selalu pakai titik koma. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi isi biodata kita tulis ya. Misalnya isi biodata. Nah, kalau seperti ini ya, bedanya apa di sini? Kalau seperti ini ya. Ya, kan harusnya pakai ini. Apakah bisa apa enggak? Kita buktikan. Oke, salah kan? Ya, oke. Iya, Lihat Pak. sini. Berarti ini kan nggak ada program seperti ini nih. Gitu. Wah, sebenarnya maunya ini hanya buat kita saja baca. Oh, berarti maksudnya, oh buat komentar saja. Berarti kalau hanya komen saja, kasih backslash saja nih. Ya, dua ya. Satu, dua. Gitu ya. Hilang makanya tuh. Nah, jadi seperti ini warnanya. Jadi Anda menulis apapun bebas di sini. Jadi komentar nggak dibaca sama programnya, buat kita saja, ya. Nah ini kita execute lagi, kita compile. Oke, error 0, warningnya 0. Berarti udah bisa kita jalankan, kita run. Nah kita lihat di sini hasilnya nih, ya. Nah ini selamat. Backslash n hanya satu baris masuk ya ke bawah ya. Ini juga hanya satu baris ketika tadi program C atau C++ ini backslash n-nya ada dua, berarti ada dua baris masuk gitu loh ya, ke bawahnya. Makanya baru masuk perkenalkan dirinya di sini. Oke? Di sini ada yang mau ditanyakan?
Oke, di situ ya. Kita lihat lagi fungsi yang lainnya. Ya, ini seperti ini ya. Jadi ini nggak usah dipakai nggak apa-apa. Jadi bisa jalan. Oke. Hanya ini jadi buat nyetak ini print F ya. Jadi baru nampilkan output nih ya. Ini outputnya. Print F kan nyetak tadi ya. Misalnya. Kalau kita lanjut lagi. Apalagi bawah ini. Wah, ini nama umur alamat. Wah, ini juga ini pakai karakter ya. Ini pakai karakter ya. Ini ini karakternya cara ini bisa seperti ini. Jadi dia masukin kita name-nya kita tulis gitu ya. Ini juga kita tulis. Nanti nyetaknya manggil yang kita tulis gitu. Soal ini yang kita manggil. Oke. Jadi bebas ya Anda mau pakai yang seperti ini juga boleh nih ya. Nah, atau nanti mau pakai langsung dari keyboard gitu ya. Nah, ini oke lah kita tes satu ini dulu ya Gi ya. Jadi mengenal macam-macam ininya apa pemrogramannya bentuk-bentuknya ya. Nanti tinggal banyak latihan saja itu oke. Kalau ini Anda bisa save gitu ya. Save ya. Atau bisa Anda bisa langsung tambahkan lagi bisa. Ya, Anda bisa tambahkan lagi, boleh. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada ya. Berarti kalau mau nambahkan NIM misalnya NIM, ya, misalnya tadi bisa apa? Anda bisa di atasnya di sini, ya, Anda bisa tambahkan di sini misalnya tadi kita lihat tadi apa bentuknya, Car, ya, Pak, car. char ya, nah, misalnya ini char, ini NIM, nah, ini ada NIM, NM apa nih? Nama itu ya. Nama, umur ya. Kita tes ya, misalnya kita tulis aja, misalnya char, misalnya ya. Ini fungsinya tadi spasi pakai mana nih bintang gitu ya. Nah, misalnya di sini apa nih? Fahrul. Nanti ini si Fahrul nanti ini kita misalnya nim ya selalu pokoknya pakai titik koma belakangnya. Gitu ya. Oke, habis itu misalnya tadi ada char juga ya. Bintang ya oke misalnya NM ya nah di si ini jadi eh huruf besar sama huruf kecil itu berbeda gitu ya bintangnya berbeda jadi kalau Anda huruf besar sama huruf kecil harus kalau besar besar ya pokoknya harus sama nulisnya kalau bahasa pemrograman Pascal itu dihajar semua mau huruf besar huruf kecil sama semua tapi kalau sih enggak berbeda. Jadi kalau Anda huruf besar ya besar, misal kecil kecil ya harus di ini kan ya disamakan. Ya misalnya INT misalnya. INT tadi UMR ya. Nah, misalnya kita tulis lagi dulu ya. Char Nggak pakai yang misalnya bintang itu, Pak. Yang di INT. INT enggak. Ya, ini khusus yang karakter. Ya, pakai Oh. bintang. Ya, pokoknya asik lah. Ya, ya. Ini asik lah pokoknya. Ya, pokoknya bagaimana saya tuh harus bikin kalian itu bikin asik dulu. Karena setelah dari sini, programnya banyak ya. Kalau udah Anda di sini sudah kacau, nggak seneng, wah udah kacau, udah saya dan nanti mata kuliah yang lain selanjutnya nih gitu. Di yang dasar ini pokoknya harus dibikin asik dulu. Anda pokoknya enjoy dulu. Jadi dibikin enjoy ya. Misalnya tadi LMNT alamat misalnya ya. Selalu pakai titik koma. Nah, di sini kita tulis ini kan ini karakternya name ya. Ini ada huruf besar ada huruf ini N
IM tadi N-nya huruf besar. Ini misalnya sama dengan, nah misalnya tadi Fahrul berapa Fahrul ininya? Apa? 1527. Oh 1527 ya. 1527 422 422 012. 012. Nah, ini sekian ya. Nah, enter. Pakai titik koma selalu. Ya, jangan salah. Titik koma dulu belakangnya, gitu ya. Nah, enter. Jadi karakternya NM, N besar, M kecil, sama dengan misalnya namanya Fahrul ya. Oke, pakai titik koma ya. UMR, U-nya kecil di sini pakainya, tulisnya U-nya kecil. Umurnya berapa Fahrul? 18, Pak. 18. Oke, pakai titik koma. Alamat. Ya, ini alamatnya di mana? Jakarta apa mana? Depok. Kabupaten Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Oh, sama Planet, Bekasi. Pak, planet. Oke, oke. Ya, ada petik gitu ya. Misalnya Iya, Bekasi Bekasi. gitu ya. Nah, ini kan baru dimasukin dulu nih ya. Jadi ini kita masukin datanya eh masing-masing gitu ya ini. Sekarang kita mau panggil. Nah, mau panggil ya. Mau panggil di sini ya. Nah, kita panggil di sini saja. Ya, ini misalnya mau buat baru ya, print F new line misalnya ya. Oh, new line-nya ada dua, berarti ininya kita kasih backslash n-nya ada dua misalnya, biar. Nah, ini berarti manggilnya adalah apa? Print F ya, manggil supaya nim-nya ya, berarti print F buka dulu, buka nih, buka tanda petik gitu ya, dua. Nah, manggil misalnya nim ya, n im nim. Nah, supaya misalnya ini ada fungsi lagi nih tadi. Ini apa nih tadi? Kalau nggak salah ada T ya, fungsi lagi nih T ya. Ya, bedanya apa di sini? Backslash T-nya ada dua. T-nya ini adalah tab ya, tab. Jadi nim-nya sekian nanti langsung masuk gitu loh. Ya, kemudian misalnya spasi titik dua. Nah ini, nah dia manggil karena dia ini apa ini kita pakai persen. Ya ada persen S misalnya, kita ikutin saja dulu ya. Habis itu, nah ini ini karakternya nih persen S ini string ya. Jadi nim itu tadi bacanya nimnya nih. Kemudian ini koma apa nih? Koma nim bacanya nih. Nah, jadi ini nimnya kita pakai titik dua. Kemudian kita tulis lagi nih print F. Nah, pakai titik dua gini apa nih? Nama. Jadi kita tulis nama. Misalnya ini namanya, jadi namanya siapa gitu ya. Ini backslash pakai tab juga, tabnya ada dua biar sama itu ya. Nah, spasi. Nah, ini dianggap dia string semua sih ya. Maksudnya karakter ya dianggap ini nih. Ini dianggap karakter ini masih. Apa persen S, habis itu backslash. Nah, ini new line ya gitu ya. Ya, titik koma ini komanya manggil. Nah, ini baru belakang itu panggilannya. Tadi namanya apa? Bukan nulisnya jangan Fahrul lagi, tapi yang di sini kan Fahrul sudah didefinisikan sama NM. N besar, M kecil. Berarti manggilnya N besar, M kecil gitu ya. Kemudian titik koma ya. Lagi. Habis itu umur. Nah, ini yang beda nih. Umur. Print F, M kurung, misalnya kita tulis nih.
Kalau ini bebas ya, ini nulisnya ya. Ini umur dulu dibaca, habis itu tab gitu ya. ST misalnya ada dua, masih misalnya apa? Nah ini umur itu kan ini tadi bilangan bulat ya, nggak ada koma-koma, integer dia. Integer itu simbolnya nanti ada pakai persen D ya, persen D backslash n gitu ya. Udah titik koma di sini, baru kita komanya di belakangnya nih, koma, baru manggil manggil umurnya kan 18 tapi yang dipanggil adalah UMR-nya, UMR-nya kita titik koma gitu ya. Satu lagi print F lagi. Nah ini apa, alamat, tulis dulu aja alamat, tab pakai tab ya. Nah, T ada dua, oh ada tiga, dua saja, titik dua, ininya apa, eh backslash n, apa, persen, dia string lagi ya. Nah, kan dia alamat ya, string lagi, persen s ya. Backslash n ya, udah titik dua ini tutup, kita pakai koma sini belakangnya, koma, baru kita panggil apa Bu? Ini alamatnya apa? ALMT ya, udah tulis kita samain ALMT gitu ya. Kemudian belakangnya pakai titik koma. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita tes apakah program yang kita buat sesuai gitu ya. Kita tesnya execute, kita Itu Pak, compile. alamat tabnya baru satu Pak. Oh iya, tabnya satu. Oke. Nanti kalau tabnya satu tuh nggak sama ya. Maksudnya tab satu dua kan, nanti nggak rata dia. Kita kasih lagi. T. Nah, gitu ya. Oke, makasih. Kita compile. Nah, ini ada masalah nih. Nah, apa nih? Karakter name 18-nya nggak make apa Tanda kutip. namanya? Tanda kutip Pak. 18 ini. Iya Pak. Enggak, dia hanya yang apa string saja. Dia kalau di kemarin di C masuk dia. Ini C++ kenapa dia nggak mau ya? Nanti dilihat lagi lah. Jadi penasaran juga itu. Kenapa bisa nggak masuk ya? Oh, dia nih nakal ini. Ini NIM-nya harusnya masuk ya. Itu Pak yang di persen D-nya nggak sih yang di umur habis peta. Nah, kayak itu Pak. Ah, Habis titik dua spasi nggak? oh ya boleh. Harusnya sih nggak ada masalah. Ya mau pakai spasi apa enggak nggak ada masalah. Kita buktikan dulu. Tuh, ini function int main char. Ini char ini. Ini. Ya, jadi seringnya begini kalau apa? Kalau belum ketemu tuh. Nah, kita akan coba-coba terus ini. Ya, jadi mungkin jadi itu aja dulu ya. Ya, jadi kenalin dulu nih. Wah, tantangan nih. Wah, ini satu nih ya. Ya, jangan program yang itu nggak jalan nih ternyata gitu ya. Ya, jadi tadi bisa Anda bisa dua ya. Jadi bisa dua. Bisa tadi di C++ nya atau Anda pakai DC-nya. Jadi kalau DC-nya seperti ini nih. Saya penasaran kenapa DC-nya nggak jalan ya. Eh, Kalau DC-nya kita lihat ya, coba. Saya copy. Saya akan copy. Eh, saya akan copy. Ya, saya akan copy alamatnya. Kemudian saya akan value. File new project, console, DC project.
Oke, kita lihat apakah di sini jalan. Nah, ini ya bedanya tadi di C++ Airstream ininya. Ini prosesornya include di filenya ini Studio titik H ya. Tadi Airstream ya. Nah, jadi ini bedanya. Ini ada karakter. Tuh, coba aja dikit. Nah, kan? Ya, errornya nol, warningnya nol ya. Nah, kan? Beda dia makanya. Nah, ini ada masalah tuh. Ya, ini nanti berarti kita harus lihat lagi tadi yang si plus-plusnya di iStream-nya berarti ada yang salah sintaknya sehingga nggak berjalan. Nah, ini dengan tadi yang sama dia berjalan. Nah, kita execute, kita run. Oke, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, oke, kelihatan di sini? Halo? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Jadi dia ini NIM-nya ya. Ini manggil tadi nama langsung keluar. Ya, ini tabnya dari ada dua ya, ada dua. Jadi sehingga rata. Ini alamat ya. Jadi kemarin tuh saya coba masuknya di ini. Jadi langsung masukin di PPT kan. Ini pas nggak coba lagi di apa si plus-plusnya tuh iStream-nya ternyata kok beda ya sintak di ini yang di karakternya gitu ya. Nah, ini buktinya jalan gitu ya. Nah, nanti Anda bisa coba masing-masing. Jadi ini jadi kita nggak akan nulis apa eh nulis ini lagi ya. Kita nggak nulis ini nama NIM-nya misalnya ya. NIM-nya kita nggak nulis NIM yang ini sudah kita deklarasikan, sudah kita tulis NIM dengan judul apa angka ini NIM gitu ya. NM ini Fahrul. Jadi kita di sini kita panggilnya NM saja, bukannya Fahrul. Ketika kita ngetik NM, dia akan langsung loncat sini manggil, oh NM ini siapa? Oh ini Fahrul gitu loh. Langsung makanya nampilinnya Fahrul gitu ya. Ini juga umur ini langsung UMR ini ke sini. Ya. Jadi kalau misalnya ini kalau saya ganti ya, ganti U-nya huruf besar ya. U-nya huruf besar nih. Atau UMR-nya huruf besar ya. Nah, apakah bisa gitu ya? Oke, bisa nggak? Nggak masuk kan? Salah ya. Hmm. Nah, jadi di program C itu huruf besar sama huruf kecil tuh ngaruh ya ketika Anda deklarasikannya huruf kecil ya Anda ngambil huruf besar di sini manggilnya UMR oh nggak ada ini manggilnya di mana ini di sininya deklarasinya oh ini hurufnya kecil gitu ya. Nah, salahnya di situ. Jadi kalau kita ini tadi kita balikin UMR yang kecil karena sesuai dengan yang kita deklarasikan di sini maka otomatis berarti sama bisa apa bisa jalan lagi ya errornya nol ya warningnya nol gitu ya jadi ini hasilnya tadi sama seperti ini oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Itu nanti PPT-nya di-share gak ya Pak? Oh iya, nanti di share. Saya masukin lah ke YouTube. Masukin. Ya, terima kasih Pak. Oke, siap. Nanti ini ya, apa sama-sama. Ini juga saya juga sama-sama belajar habis C++ mau belajar Python. Ini sekalian sama-sama aja kita ya. Jadi tadi nyobanya di C jalan ketika di iOS lah kok ternyata kagak jalan ya apa ininya ada pasti ada yang salah kita penulisan sintaknya ya. Khusus yang char ya, yang di karakter pas itu khusus yang di karakter ada modelnya yang ini. Nah, saya belum coba ya. Tapi yang di integer ini sama semua. Ya, jadi harusnya bisa juga gitu loh. Jadi Anda mau nanti ketika milih di programnya, apakah milih C project atau C++ project,
Ya, nanti pilihnya di konsol ya, di konsol application itu. Oke, mungkin itu saja. Oke, jadi kita briefingnya itu saja ya. Soal pertemuan nih. Ya, pokoknya senang-senang saja dulu. Nanti tugasnya ada di GC, sekalian pas sama link programnya. Oke, kita tutup teman kali ini dan baca Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, mari.